Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Perpajakan akan menyampaikan materi tentang multiplier pajak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Subekti Kartikasari, Eva Daniza, Nurdian Saputra, dan Izzatul Ifadah. Baik, langsung saja kita simak pemaparan materi berikut ini. Poin yang pertama yaitu pengertian dari multiplier. Multiplier menurut Grinder menunjukkan bahwa perubahan tingkat keseimbangan ekonomi sebagai akibat perubahan dalam salah satu komponen yang mempengaruhinya, yakni pembelian pemerintah atau G, transfer atau TR, pajak atau TX, dan pinjaman uang. Dengan demikian, setiap tingkat perubahan salah satu komponen fiskal ini akan berakibat perubahan pada keseimbangan pendapatan nasional atau multiplier. Multiplier atau angka pengganda adalah hubungan kausal antara variabel dengan variabel pendapatan nasional. Jika angka pengganda tersebut mempunyai angka yang tinggi, maka perubahan yang terjadi pada variabel tersebut akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan nasional itu ditunjukkan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier. Poin B, tax multiplier atau multiplier pajak. Multiplier pajak adalah proses terjadinya perubahan nilai pendapatan nasional dilambangkan dengan delta Y akibat adanya perubahan pajak dilambangkan dengan delta T. Dalam tax multiplier, pengenaan pajak cenderung menyebabkan penurunan total pembelian ekonomi ketika pajak mengurangi disposable income. Besaran pajak penurunan total pembelian tergantung pada besarnya pajak yang dikenakan dan kecenderungan konsumsi individu yang bersangkutan. Nah, kemudian peningkatan pajak itu tidak berdampak sepanjang pajak tersebut seluruhnya dibayarkan dari pendapatan ekonomi yang diperoleh dari tabungan. Untuk selanjutnya yaitu poin C, rumus multiplier pajak. Kita tahu bahwa kenaikan pajak dapat menyebabkan penurunan pendapatan atau disebut juga dengan efek kontraksi. Kenaikan pajak atau delta T dapat menyebabkan penurunan pendapatan atau delta Y. Rasio Y atau delta T yang disebut dengan pengganda pajak atau multiplier pajak dapat dilambangkan dengan huruf K dan T. Jadi, K T sama dengan Y atau delta T dan Y sama dengan K T dikali T besar. Berapa banyak pendapatan nasional yang akan menurun mengikuti peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan total MPC. Jadi dapat dirumuskan KT atau delta Y sama dengan min MPC dibagi 1 min MPC dikali delta T, atau delta Y per delta T sama dengan min MPC per 1 min MPC, atau KT sama dengan min MPC per MPS. Atau tax multiplier dirumuskan dengan sama dengan min MPC per 1 min MPC sama dengan min B per 1 min B. Yang D, contoh multiplier pajak. Ya, misalnya MPC adalah 60%. Nah, di mana tax multiplier itu min 0,60 per 1 min 0,60. Nah, itu kan sama dengan kalau dijumlah minus 3 per 2. Nah, itu kan negatif. Nah, dari fungsi konsumsi yang diketahui kan bahwa B atau MPC itu kan adalah 0,75. Nah, substitusikan B sama dengan MPC itu kan dijumlah sama dengan kan 0,75 ke persamaan berikut. Nah, KT itu sama dengan min B per dalam kurung 1 min B. Nah, B itu kan diturunkan minus 0,75. Nah, dalam kurung yang 1 min B tadi, nah ikut diturunkan menjadi 1, min 0,75. Nah, tutup kurung. Nah, diturunkan lagi sama dengan minus 0,75 per 0,25. Nah, sama dengan min 3. Nah, tax multiplier itu kan mengindikasikan bahwa pengenaan pajak akan mengurangi
keseimbangan pendapatan sebesar 3/2 kali. Perubahan pajak dengan demikian peningkatan pajak kurang lebih 10 juta dolar misalnya akan mengurangi pendapatan sebesar kurang lebih 15 juta. Perhitungan Y itu kan sama dengan gini, A plus B dalam kurung Y min TX tutup kurung plus 1 plus G plus dalam kurung X min M. Nah, tutup kurung Y min BY sama dengan A min B kali TX tambah I tambah G plus dalam kurung X min M kurung. Nah, Y dalam kurung 1 min B tutup kurung sama dengan A min B TX plus I plus G tambah dalam kurung X min M tutup kurung. Nah, Y sama dengan 1/1 min B dalam kurung A min B TX plus I plus G plus dalam kurung X min M. Nah, tutup kurung. Nah, karena total pembelian akan berubah-ubah, nah sebesar delta Y. Nah, jika dikenakan pajak delta TX, maka Y plus delta Y itu kan sama dengan 1/1 min B dalam kurung A min B kali TX plus I plus G dalam kurung X min M min B kali delta TX kurung. Nah, delta Y itu kan sama dengan 1/1 min B, nah dalam kurung A min B kali TX plus I plus G dalam kurung X min M tutup kurung min B kali delta TX. Nah, delta Y kan sama dengan min B per 1 min B per 1 min B dalam kurung delta TX. Nah, delta Y per delta TX nah, sama dengan min B per 1 min B. Nah, sehingga besarnya tax multiplier adalah sebesar min B per 1 min B. Review jurnal. Kami memilih judul yaitu Analisis Multiplier Efek Pajak, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. Nama jurnal yaitu Jurnal Ekonomika, Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah. Kemudian halaman dan volume jurnal. Halaman 8 dan volume 2 nomor 1 tahun November 2019 dengan penulis Erni Setiawati dan Rudi Syafriansyah. Dengan reviewer kelompok kami yaitu Subekti Kartikasari, yang kedua Eva Danisa, kemudian Nur Dian Saputra, dan yang terakhir Izzatul Ibadah. Tanggal reviewer yaitu tanggal 19 September 2021. Kemudian adalah abstrak. Abstrak berisi mengukur besarnya koefisien angka pengganda atau multiplier efek koefisien pajak, investasi dan pengeluaran pemerintah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian adalah pendahuluan. Pendahuluan pada jurnal ini menjelaskan tentang dampak positif dari ekonomi global pada perdagangan dunia atau trade of world dan akibatnya adalah peningkatan produksi barang jasa atau output negara-negara berkembang. Harga komoditas terutama migas dan energi mengalami peningkatan. Hal ini juga berpengaruh pada perekonomian Kalimantan Timur yang mulai menggeliat dan tumbuh mencapai nilai positif. Kemudian adalah metode. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data eksternal diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dari Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini menggambarkan determinan pertumbuhan perekonomian atau PDRB Kalimantan Timur
melalui pengolahan data-data kuantitatif yang diperoleh dari data yang dirilis oleh pihak berwenang atau BPS. Sumber data dan cara memperolehnya adalah data eksternal dan data sekunder. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah mengenai multiplier pajak. Dari hasil penghitungan didapatkan nilai sebesar minus 0,28. Makna dari angka pengganda pajak sebesar 0,28 artinya adalah bahwa kenaikan pajak sebesar Rp1 akan mempengaruhi atau menyebabkan berkurangnya pendapatan sebesar 0,28. Misalnya pajak nilai sebesar 1 miliar, maka akan mengurangi pendapatan sebesar 280 juta. Kemudian yaitu mengenai multiplier pengeluaran pemerintah. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil sebesar 1,28. Makna angka pengganda pengeluaran pemerintah sebesar 1,28 artinya adalah bahwa kenaikan atau penambahan pengeluaran pemerintah sebesar Rp1 maka akan mempengaruhi atau menyebabkan kenaikan pengeluaran agregat atau Y sama dengan PDRB sebesar Rp1,28. Yang ketiga adalah mengenai multiplier investasi. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 1,28. Makna dari angka pengganda pengeluaran investasi sama dengan angka pengganda pengeluaran pemerintah sebesar yaitu 1,28. Artinya adalah bahwa kenaikan atau penambahan pengeluaran untuk investasi sebesar Rp1 maka mempengaruhi atau menyebabkan kenaikan pengeluaran agregat atau Y sama dengan PDRB sebesar Rp1,28. Kemudian adalah mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengenai multiplier efek pajak memiliki nilai yang negatif, artinya dampak dan pengaruhnya berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan atau PDRB. Kemudian multiplier efek investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki nilai yang positif, artinya investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang searah terhadap tingkat pendapatan atau PDRB. Yang terakhir mengenai komentar reviewer. Yang pertama adalah penelitian ini disertakan dengan perolehan sumber data sehingga mudah dipahami. Kemudian yaitu banyak pengertian yang belum dijelaskan sehingga orang awam susah untuk memahami konsep yang diteliti. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.